Dan saya juga kadang berpikir, berhayal, membayangkan seandainya undang-undang ini juga berlaku di negara Indonesia ya. Dan dengan adanya undang-undang seperti ini, tidak boleh berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Pergi ke hutan, jumpa orang bunian. Tari Zapin adalah seni. Wahai tuan puan sekalian, apakah kabar Anda semua hari ini? Rumah jiran adakah cendawan? Kalau ada, bolehkah kubawa? Apakah kabar tuan puan sekalian? Kudoakan semoga sehat-sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bass. Pada kali ini saya kembali akan membahas tentang pengalaman baru saya, tentang pengalaman-pengalaman yang saya jumpai di Malaysia, hal-hal unik di Malaysia, hal-hal yang tidak ada di Indonesia, atau sudah ada tapi masih baru di Indonesia. Namun sebelum saya bercerita, saya ingin menyampaikan di sini bahwa ketika saya membahas tentang Malaysia, tentang hal-hal yang baik tentang Malaysia di konten ini, baik itu dari segi budaya, dari segi infrastruktur, baik dari hal-hal lain yang sekiranya baik. Kemudian saya mention negara Indonesia sebab saya orang Indonesia. Karena saya orang Indonesia lah, that's why saya mention negara saya, karena saya tahu tentang negara Indonesia. Saya tahu apa yang tidak ada di Indonesia dan ada di Malaysia. Dan saya sedikit tahu apa yang tidak ada Malaysia namun ada di Indonesia, baik itu dari segi apapun. Saya tidak mungkin mention Vietnam, Filipina, atau Thailand karena saya tidak tahu tentang negara tersebut. Hal-hal yang tidak tahu sama sekali tidak mungkin saya akan bahas, karena sama saja itu omong kosong. Seperti halnya budak-budak kecil ya. Budak-budak kecil ketika bermain di rumah jirannya, di rumah kawannya, ketika dia masuk dalam rumahnya, dalam biliknya, ternyata dia menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum dia miliki di rumah, sesuatu yang membuat dia suka, seronok, yang tidak ada di rumah dia. Kemudian si budak ini pulang dan berceritalah kepada orang tuanya, bercerita kepada ibu bapaknya. Nah, itu poinnya. Itulah poin apa yang saya ceritakan di konten ini. Yang saya ceritakan tentang Malaysia di konten ini, itu adalah tujuan saya. Apapun yang baik yang ada di Malaysia ini, manalah tahu sesuatu yang baik di Malaysia ini boleh dicontoh oleh Indonesia. Saya bercerita tentang Malaysia, misalkan ada ini, saya tidak hanya sekedar menceritakan ini, tetapi saya menceritakan impact dari itu. Kalau sekiranya baik, kenapa tidak? Marilah kita contoh. Kalau tidak baik, ya itulah urusan mereka, tidak perlu kita contoh gitu. Seperti satu yang mau saya ceritakan ini, yaitu tentang undang-undang dilarangnya merokok dalam kedai makan. Ya, iyalah kita tahu bahwa asap rokok itu berbahaya, guys. Tidak hanya berbahaya kepada perokok aktif seperti saya jujur saya perokok. Tidak hanya berbahaya pada saya, tetapi berbahaya kepada orang sekitar. Malaysia selain negara yang bersih, negara yang tertib, negara yang disiplin terhadap peraturan atau undang-undang yang ada, Malaysia ini juga sangat care dengan kesehatan, sangat peduli tentang kesehatan. Salah satu contohnya adalah dengan adanya undang-undang tidak boleh merokok atau dilarang merokok di kedai makan atau di tempat keramaian. Ketika diberlakukan undang-undang tersebut, rakyat di Malaysia ini terus mematuhi peraturan itu dengan tidak susahnya menurut saya kalau saya tengok dengan mata telanjang saya ya. Sebab ketika peraturan itu diberlakukan, keesokan harinya atau beberapa hari kemudian saya ada di kedai yang mana biasanya di kedai itu banyak orang merokok ketika menunggu makanan atau setelah makan. Namun setelah diberlakukannya undang-undang itu, kedai itu menjadi tidak ada orang yang merokok. Jadi orang itu datang hanya makan di tempat itu, makan, minum, dan sembang sekejap, habis itu hilang. Saya kan di Malaysia ini sejak
12 Desember ya. 12 Desember saya ada di Malaysia dan itu belum ada undang-undang ini. Saat itu saya masih boleh merokok ketika saya datang kedai, menunggu makan datang, atau setelah makan saya masih suka merokok dalam kedai itu. Dan sejak tanggal 1 Januari itu sudah berlaku undang-undang bahwa dilarang merokok di dalam kedai makan. Itu sangat bagus, masyarakatnya sangat sportif, sangat-sangat mendukung, dengan salah satunya dengan tindakan mereka mematuhi peraturan itu. Karena keesokan harinya betul-betul tidak ada orang merokok di sana. Merokok ini merupakan kebiasaan yang susah ditinggal, guys. Apalagi setelah makan. Dan salutnya saya adalah sepertinya rakyat Malaysia ini tidak perlu berlama-lama untuk beradaptasi dengan undang-undang baru ini, khususnya bagi mereka perokok aktif. Berpikir, berhayal, membayangkan seandainya undang-undang ini juga berlaku di negara Indonesia ya. Dan bagi mereka yang melanggar peraturan ini, itu kalau tidak salah didenda sebesar Rp250 gitu ya kalau tidak salah. Dan kalau masih pertama kali melanggar itu masih boleh dapat potongan Rp100 apabila dibayar dalam 1 bulan sejak pelanggaran itu terjadi. Dan bila melanggar kedua kalinya tidak akan ada kompensasi atau pemotongan, tetap utuh 250. Dan bila pelanggaran itu diulang sampai ketiga kalinya, itu didenda sebesar 350 ke atau 55. Saya kurang hafal. Intinya kurang lebih sekitar itu ya. Dan saya juga membayangkan seandainya undang-undang ini juga ada di Indonesia ya. Mula-mula pasti akan susah ya. Mula-mula pasti akan susah beradaptasi dengan undang-undang baru ini, tapi lama-lama akan terbiasa. Bila undang-undang itu benar-benar tegas dengan sanksinya. Kadang ada undang-undang sekedar undang-undang tapi nggak ada sanksi, ada sanksi tapi sanksinya tidak dilaksanakan gitu, hanya sekedar sanksi aja. Undang-undang ini kalau dilanggar nanti sanksinya ini, dapat denda sekian. Tapi terkadang itu hanya sekedar teori saja, implementasinya tidak ada. Dan satu hal yang membuat saya sangat terkesan dengan Malaysia ini, dimana sejauh saya ada di Malaysia ini selama 2 tahun saya belum pernah mendengar adanya konflik agama di antara masyarakat, antara pemuka agama satu dengan pemuka agama yang lain di satu daerah. Tolong kalau misal ada selama 2 tahun ini atau sebelum-sebelumnya, kalau ada tolong tuan puan yang dari Malaysia komentar di kolom komentar kalau misal pernah ada konflik agama di tengah-tengah masyarakat atau dengan pemerintahnya, dengan kerajaan sekalipun, kalau ada ya. Dan karena saya sepertinya tidak pernah melihat konflik agama di tengah-tengah masyarakat maupun dengan pemerintah, itu membuat saya berpikir dan mencari tahu. Dan pernah ada juga yang komentar di kolom komentar di konten saya sebelumnya bahwa di Malaysia ini ternyata ada sertifikasi ulama, sertifikasi ustadz. Jadi bagi mereka dai atau ulama atau ustadz yang mau berceramah itu mesti ada surat sertifikat dari kerajaan. Kalau tidak ada surat itu, tidak boleh berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan itu akan termasuk pelanggaran ya. Seandainya ada seorang ustadz ya, seorang yang pandai agama, kemudian dia memberikan sesuatu dakwah di satu tempat, sementara dia tidak punya sertifikat, apakah itu akan dikenai pelanggaran? Tolong dikasih tanggapan ya di kolom komentar tentang pertanyaan saya ini. Dan itu menurut saya bagus untuk menghindari suatu pemahaman, suatu paham agama yang tidak sesuai dengan agama sebenarnya, dengan agama Islam sebenarnya. Misalkan terkadang ada ulama satu dengan ulama yang lain yang berbeda pendapat, yang berbeda pemahaman, yang berbeda aliran. Dan ada juga agama yang radikal. Ini yang paling sangat dihindari oleh suatu negara. Dan dengan adanya undang-undang seperti ini, sertifikasi ulama, maka itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Manakala ada ulama yang menyimpang dari pemahaman Islam itu sendiri,
dari agama Islam yang selama ini kita ketahui, agama Islam yang membawa kita kepada perpecahan. Dan di Indonesia ini sudah direncanakan malah 1 tahun yang lalu, tahun 2019. Rancangan ini, undang-undang ini ternyata banyak ditentang oleh ulama atau pemuka agama Islam di Indonesia, karena dirasa mereka berpikir undang-undang ini akan hanya bisa membatasi dakwah para ulama atau pendakwah dan berpotensi untuk dipolitisir oleh politikus-politikus Indonesia. Sertifikasi ulama ini, saya pun termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya sertifikasi ulama pada saat itu. Ya karena saya pikir, kenapa sih seorang ulama, ustadz yang sudah dipastikan punya ilmu tentang agama, kenapa mesti disertifikasi untuk berdakwah? Kenapa harus mendapatkan surat dulu baru dia bisa boleh berdakwah? Seakan-akan membatasi ulama untuk menyampaikan tentang kebaikan gitu. Namun setelah saya berada di Malaysia, ternyata impact dari sertifikasi ulama ini besar kepada suatu negara. Kita tahu ya bahwa tidak setiap pemuka agama itu mempunyai pemahaman yang seperti yang kita tahu tentang Islam sebelumnya. Ya, kalau saya orang Indonesia itu biasanya lebih kepada Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Itu standarnya untuk Islam di Indonesia. Jadi yang kami ketahui tentang Islam ya seperti itu. Manakala ada aliran baru, aliran Islam baru yang sekiranya bertentangan dengan dua Islam ini, dengan dua aliran Islam ini, rasanya kayak menyimpang, kayak tidak biasa gitu, tidak normal, dan itu sering menyebabkan kericuhan di tengah masyarakat. Dan bahkan di Indonesia itu pernah terjadi suatu bentrokan antar masyarakat sebab agama ini, karena yang berceramah ini dia tidak menyampaikan agama tidak seperti yang selama ini mereka tangkap. Jadi seakan-akan agama ini menyesatkan. Akhirnya apa? Reaksi dari masyarakat adalah mengusir sekelompok masyarakat yang beragama berlainan ini, sampai diusir, dibakar, dan sampai, kalau tidak salah, sampai ada yang meninggal gitu ya. Dan itulah pentingnya sertifikasi ulama. Jadi sebab adanya sertifikasi ulama, pendakwah, dai, manakala ada pemuka agama yang tidak mempunyai sertifikat, artinya dia belum layak untuk menyampaikan dakwah di tengah masyarakat, sebab dia belum lulus verifikasi oleh kerajaan atau negara. Kalau dia sudah lulus verifikasi, sudah sesuai dengan kriteria yang ada di suatu negara itu tentang Islam pada umumnya, maka dia akan mendapatkan sertifikat dan dia boleh menyampaikan dakwah. Dan kabarnya, kalau saya tidak salah, pemuka agama, pendai, pendakwah yang mendapatkan sertifikat ini dia digaji oleh negara, kerajaan. Apakah betul ya? Tolong bagi yang berbaik hati, kalau misalnya ada mau menjawab, ditulis di kolom komentar. Oke. Dan mulai sekarang saya sangat setuju kalau misal di Indonesia diberlakukan sertifikasi ulama, sertifikasi pendakwah. Walaupun sekarang sudah berlaku di sana undang-undang ini, namun masih terjadi polemik, belum selesai gitu. Ada beberapa pendakwah atau ulama yang tidak mau mendaftarkan diri, dan ada beberapa yang sudah mendaftarkan diri. Oke, cukup sampai sekian cerita atau sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesilapan yang tidak sengaja keluar dari mulut saya. Dan saya juga mohon untuk dikoreksi jika ada kesalahan dari penyampaian saya atau kurang lengkap apa yang disampaikan saya, mohon dikoreksi dan dilengkapkan di kolom komentar. Saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa, namun saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang sempurna meskipun tidak akan pernah menjadi manusia sempurna. Oke, baiklah, kalau Anda suka dengan video ini boleh di like,
dan di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi ketika ada postingan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.